Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ucuk Muhammad Nandang dan NIM E11230911. Di mana di sini saya akan membahas mata kuliah jaringan komputer yang mana yang saya kerjakan sekarang itu adalah tugas akhirnya. Oleh karena itu, marilah kita lanjut ke materi pembahasan berikutnya. Terus tadi ada yang salah. Nah, di PPT saya itu ada 3 daftar isi. Yang pertama penjelasan ke jaringan komputer, yang kedua jenis topologi jaringan, yang ketiga contoh kasus. Nah, di sini apa sih itu jaringan komputer? Teman-teman pikir gak sih? Tapi kayaknya pasti sudah familiar dengan jaringan. Tapi dia apa sih itu jaringan ditambah dengan komputer? Nah, di sini dijelaskan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung melalui komunikasi, baik kabel ataupun nirkabel, untuk berbagi data, informasi atau sumber daya seperti file, print, atau koneksi internet. Nah, tapi di sini teman-teman, jaringan komputer itu kayaknya sudah lebih familiar untuk koneksi internet. Nah, jaringan ini memungkinkan komputer dan perangkat untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara efisien, baik dalam skala kecil seperti di rumah atau kantor atau sekolah atau kampus pun, maupun skala besar seperti internet yang menghubungkan seluruh dunia. Contoh penggunaan komputer, salah satunya itu mengirim email. Nah, mengirim email itu kita memerlukan internet. Kalau tidak pakai internet, maka email itu tidak akan terkirim. Yang selanjutnya, akses internet melalui Wi-Fi. Nah, di sini antar perangkat ke router itu memerlukan akses internet melalui Wi-Fi. Nah, yang selanjutnya berbagai file dalam jaringan lokal, LAN. Seperti yang kita ketahui, untuk berbagai file dalam lokal atau LAN itu membutuhkan kabel UTP yang saling menghubungkan antara satu perangkat lain dan satu perangkatnya. Nah, kita lanjut. Nah, tujuan dari jaringan komputer itu apa sih? Nah, di sini ada banyak ya. Salah satunya berbagai sumber daya seperti printer, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, kemudian seperti berbagi data dan informasi yang digunakan, salah satunya yaitu LAN. Nah, yang ketiga meningkatkan efisiensi komunikasi, kemudian menghemat biaya operasional. Nah, di sini kenapa menghemat biaya operasional? Di mana di sini kita akan semakin terjangkau lah, tidak perlu memerlukan banyak biaya. Kemudian akses data yang terpusat, misalnya datanya ini langsung terpusat lah, langsung terincinya. Kemudian meningkatkan produktivitas kerja. Nah, semakin simpel dan itu dapat meningkatkan produktivitas kerja karena jaringan komputer. Seperti kita bisa mengakses di mana saja. Kemudian mendukung mobilitas pengguna. Nah, seperti yang dibilang tadi, mendukung mobilitas pengguna, terserah di mana pengguna itu berada atau kapan saja itu bisa dilakukan. Pengelolaan dan keamanan data yang lebih baik. Nah, di sini karena jaringan komputer itu sudah pasti dengan keamanan dan pengelolaan data yang lebih baik, itu keamanannya terjamin. Nah, di sini perangkat utama dan media transmisi komputer. Di sini yang bagian pertama, perangkat utama dalam jaringan komputer. Yang pertama itu server, bertugas menyediakan layanan dan sumber daya yang dapat digunakan oleh perangkat lain dalam jaringan. Nah, seperti yang dijelaskan, dia itu sebagai poin utama lah, itu server. Kemudian workstation, komputer pengguna yang terkoneksi dengan jaringan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya printer, perangkat untuk mencetak dokumen yang dapat diakses bersama oleh semua komputer dalam jaringan. Kemudian router berfungsi menghubungkan jaringan lokal dan jaringan lain atau internet. Nah, yang selanjutnya itu switch, menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan lokal agar dapat saling berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya media transmisi dalam jaringan komputer. Ada yang pertama kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, yang mana kabel yang paling sering digunakan untuk jaringan LAN, Local Area Network.
Nah, yang kemudian fiber optik memanfaatkan cahaya untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Dan selanjutnya nirkabel atau Wi-Fi, wireless fidelity, menggunakan teknologi gelombang radio untuk mengirimkan data tanpa kabel. Nah, untuk jenis-jenis jaringan komputer sendiri itu dibagi berdasarkan dua. Contohnya, salah satunya itu di sini kita bahas satu persatu berdasarkan skala. Salah satunya itu local area network, jadi mana jaringan yang mencakup area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Nah, ada lagi sebelum LAN ini sebenarnya, tapi kalau tidak salah itu kayak Bluetooth begitulah, kayak Bluetooth antara jarak HP ke HP itu yang dekat. Kalau misalnya itu jauh terpisah. Nah, di sini yang kedua ini Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area yang lebih luas seperti satu kota atau kampus besar lah. Misalnya yang semakin luas, yang makin seperti kampus itu kan cukup luas. Jadi di satu kampus itu ada jaringan komputer seperti Wi-Fi yang digunakan. Itu areanya satu kampus. Dari antar fakultas ke fakultas lain itu ada Wi-Fi-nya. Nah, kemudian Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografi sangat luas bahkan antar negara. Nah, untuk yang berdasarkan media transaksi, seharusnya di sini berdasarkan media transmisi, berdasarkan jaringan kabel atau wide network, menggunakan media kabel seperti kabel UTP, koaksial, atau fiber optik untuk menghubungkan perangkat. Nah, yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network, menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau satelit untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Nah, kita lanjut. Nah, untuk penjelasan IP address atau Internet Protocol Address, alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. IP address digunakan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Jadi, di sini pada setiap komputer yang terhubung ke jaringan komputer. Jadi, setiap perangkat komputer itu ada IP address-nya. Nah, di sini jenis yang pertama jenis IP address itu ada dua, yaitu yang pertama IP version 4, di mana sini menggunakan alamat 32 bit yang terdiri 4 bagian yang dipisahkan oleh titik. Contohnya di sini 192.168.1.1. Setiap bagian atau oktet dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255. IP version 4 menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik. IP version 4 adalah versi yang paling umum digunakan saat ini. Jumlah alamat ini yang tersedia semakin menipis karena pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke internet. Jadi, dia ini sering dipakai, tapi kekurangannya itu semakin sedikit lah karena banyak yang terpakai. Nah, untuk IP version 6 menggunakan alamat 128 bit yang terdiri dari 8 grup angka hexadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Contohnya di sini 2001 titik 20 db8 titik 285a 3 titik 2000 titik 2000 titik 28a 2e titik 2037 0 titik 27334. Setiap grup angka hexadesimal dapat memiliki nilai antara 000 hingga FFFF. IP version 6 ini menyediakan sekitar 340 undecillion atau 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat unik. Ini dirancang untuk menggantikan IP versi 4 dan mengatasi masalah keterbatasan alamat. Selain menyediakan lebih banyak alamat, ini juga memiliki fitur-fitur canggih seperti auto konfigurasi alamat dan peningkatan keamanan. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis topologi jaringan.
Nah, untuk pengertian topologi tersendiri itu adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Nah, di sini salah satu jenis topologi yaitu topologi star. Nah, kita jelaskan dulu apa itu topologi star. Yaitu merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Jadi hub ini adalah seperti switch, tapi dia ini yang menghubungkan, yang ambil dari router lah. Dia yang bagi-bagikan itu ke jaringan, ke komputer untuk bagikan jaringan. Adapun kelebihan topologi star adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan. Kemudian kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lain. Sedangkan kelemahannya yakni apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat semua. Di sini dapat dilihat pada gambarnya ya. Selanjutnya, jenis topologi mesin. Di sini topologi ini merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesin ini adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Ini bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik akhir. Misalnya di sini lihat pada gambar ya. Di sini mulai dari transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik akhir. Misalnya di sini dari terminatornya dari ujung kiri, terus jadi jalan ke file server, kemudian jalan ke printer, kemudian jalan workstation, terus langsung workstation langsung terminator. Adapun kelebihan dari topologi bus tersendiri itu biaya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara itu kelemahannya adalah tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertuju pada satu kabel. Nah, untuk topologi ring tersendiri itu sesuai dengan namanya, di sini topologi ring itu seperti lingkaran lah yang saling menghubungkan antar perangkat dan perangkat. Nah, metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater atau ulangan untuk meneruskan data. Nah, kelebihan dari topologi ring adalah fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian serta untuk kelemahannya sendiri, yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi karena ini kan selalu terhubung dan akan mengulang. Jadi akan sulit ditemukan kendalanya. Nah, kemudian topologi tree. Topologi tree adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub utama dan sekunder. Di sini kelebihan dari salah satu jenis topologi ini yaitu mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Penggunaan dua hub itu bisa memperpendek jarak tempuh data dari satu ke komputer yang lain. Sementara itu kelemahan dari topologi tree adalah apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jaringan bakal bermasalah. Di sini dilihat kayak di sini dilihat ada router lah yang dihubungkan dengan dua hub. Terus kedua hubnya itu bakal menyalurkan ke komputer. Nah, untuk kasus dari UAS ini kita disuruh buat kasus gedung A memiliki 2 lantai. Gimana? Nanti 1 berisi 10 komputer dan laptop, lantai 2 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN.
Kemudian buat jaringan dalam gedung tersebut hingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Nah, kemudian kita lanjut instalasi dan konfigurasi. Nah, langkah-langkah dalam melakukan instalasi dan konfigurasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan instalasi dan konfigurasi, kita bisa menggunakan aplikasi simulasi penginstalan jaringan seperti Cisco Packet Tracer. Di sini kita buka. Nah, di sini kita akan mengambil routernya yang inilah 2911 router. Kemudian kita kasih nama saja di sini ESP, Internet Service Protocol. Kemudian kita tambahkan, kemudian di sini kemudian kita akan tambahkan switchnya. Mana sih? Nah, untuk switchnya itu kita ambil 2960. Ini 2960. Karena pada kasusnya tadi dijelaskan kalau ada lantai 1 sama lantai 2, jadi kita di sini menggunakan 2 switch. Soalnya di sini switch lantai 1, 2. Kemudian di sini switch lantai 2. Oh, saya lupa. Kan ini di gedung A, jadi saya gunakan sini ISP gedung A. Kemudian diperlukan akses point untuk menghubungkan ke komputer lain. Coba di sini kita cari. Coba. Di sini saya menggunakan akses point PT karena kan tadi dijelaskan kalau kasusnya itu ada yang pakai port LAN sama tanpa port LAN. Jadi di sini saya akan tambahkan 2 akses point PT. Jadi saya atur dulu. Kemudian di sini kan kita disuruh selanjutnya lantai 1 itu berisi 10 komputer dan laptop, lantai 2 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Nah, di sini kita akan tambahkan. Sabar. Sini kita kesini end device. Sini kita tambahkan 10 laptop atau komputer.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk selanjutnya itu kita tambahkan laptop, yaitu 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk lantai 2 itu juga sama, kita buat seperti ini. Kita buatkan 10 laptop sama 10 PC. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian laptopnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita di sini kita sudah memenuhi semua yang dibutuhkan dalam kasus tersebut. Di sini kita sudah mendapatkan itu routernya, itu satu, kemudian switch itu ada 2, kemudian access point 2, dan 20 komputer, 10 komputer dan 10 laptop di lantai 1, dan sebaliknya begitu di lantai 2. Kemudian selanjutnya bar. Oke, di sini kita akan menghubungkan dulu antara router, switch sama access point-nya di lantai 1 dulu. Kita di sini connection. Kemudian
Kemudian ini kita hubungkan switchnya ini ke access point. Nah, kemudian switch lantai 1 ini kita hubungkan semua PC yang ada di lantai 1. Ini sabar, kita tambahkan semua. Tambahkan. Nah, di sini kan kita suruh menghubungkan switchnya ini ke komputer. Kemudian kita hubungkan lagi akses pointnya ke laptop pada lantai 1 secara nirkabel. Jangan menggunakan kabel ya. Sebelumnya kita ubah dulu akses point dan lantai 1, lantai 2, nah di sini kita akan mengatur terlebih dahulu di sini kan untuk port satunya ini dilihatkan di sini ada untuk mengatur WiFi. Di sini saya akan mengubah nama WiFi-nya itu WiFi lantai 1. Nah, di sini kita jadikan 6 saja channelnya. Kemudian notifikasi jadi kita pakaikan kata sandi. Ini kata sandinya saya buat saja 1 2 3 4 5 6 7 8. Sabar. Kemudian kita kembali dan akan menghubungkan antara laptop ini ke access point. Kita tekan dulu. Selanjutnya di sini kita akan matikan dulu laptopnya. Nah, di sini setelah mati,
Kemudian fase modul internetnya ini kita akan tarik di sini, dan sini kita akan masukkan modul yang wireless yang WPC 300N. Nah, ini kita nyalakan ya komputer. Di sini desktop, masuk ke desktop, terus masuk ke ini ke PC wireless, connect. Nah, di sini dapat dilihat kalau ada wireless network, namanya itu nanti satu, yang dimana sini kita akan masuk, kita akan connect. Nah, di sini kita disuruh masukkan passwordnya 123456778. Nah, kita lihat di sini kayaknya sudah terhubung. Nah, di sini sudah terhubung ya. Dan kemudian kita akan lakukan satu persatu di setiap laptopnya ini. Di sini kita matikan, kemudian ke seluruh ini, masukkan WPS model ini, dan seterusnya lagi lanjutkan saya lupa menyalakannya. Kemudian desktop, PC wireless, kemudian connect. Kemudian di sini kita pilih lantai 1, connect. Rupanya 123456778. Kemudian kita connect. Nah, di sini otomatis terconnect lah. Kemudian seterusnya sampai semua di laptop. Itu modulnya. Sorry, saya ada mengingatkannya. Nanti di sini sudah muncul wireless WiFi lantai 1. Ini terconnect. Ini connect, kemudian kembali hubungkan semuanya. Kita nyalakan, kemudian kita stop lagi. Tunggu wifi-nya. Nah, di sini itu 2345678. Nah, sini adapter is aktif. Nah, lanjut. Di sini termasuk connect. Nah, kita refresh kalau misalnya belum ada. Nah, lantai 1. Lantai 8. Ini kita lanjut lagi. Kita lakukan ini semuanya ya.
Kita menunggu ya wifi-nya. Nah, di sini kita tersambung. Lanjutkan ke laptop kesekiannya. Keluarkan modul ini, ganti jadi PC ini, masuk ke desktop. Sorry, kita lupa menyalakannya. Kabar. Kita hubungkan semua. Di sini kita lakukan sampai semuanya selesai. Ini bisa wireless, connect, kabar, connect, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kabar. Sebetulnya kita lanjut ya, di sini kabar. Nah, di sini kita lakukan sampai selesai, sabar. Desktop, bisa wireless, kemudian connect. Kita tunggu wifi-nya, yaitu kabar lantai 1, connect, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian connect. Nah, sudah terconnect, lanjutin lagi. Laptop yang terakhir kita matikan, keluarkan modulnya, model ini, kemudian kita matikan UPP 300. Dan kemudian saya selalu nyalakan kembali ya, PC wireless, kemudian connect. Nah, di sini masukkan lantai 1, masukkan password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, di sini kita sudah masukkan semuanya ya. Di sini kita sudah masukkan di lantai 1, kemudian kita lanjutkan. Ini sama ya, kita lanjut ke lantai 2. Setelah hubungkan ini router ke switch, kemudian akses point dan lanjutkan ke komputer dan laptop. Kabar. Di akses point, kemudian kita hubungkan switch ini ke PC, lanjut sampai semua PC ini selesai, tersambungkan lah. Kabar.
Kita masukkan seperti tadi, di lantai 2 atau wifi nya port 1, lantai 2. Di sini WPA2 PSK yang untuk atur passwordnya. Sini kita masukkan ya, passwordnya agak berbeda, 8764321. Mana di sini kita akan lanjut ya, Nah, kemudian kita hubungkan antar laptop dengan access point nih, dengan cara yang tadi. Masukkan modul yang WPC 300. Kemudian kemudian kita pergi ke PC wireless, kemudian connect, masukkan wifi. Nah, di sini lantai 2 connect. Di sini passwordnya tentu saja 8765431. Nah, lanjutkan seterusnya sampai ini. Nah, lanjut lagi. Nah, ketikkan kasih keluarin modulnya, masuk ke ini, kemudian saya lupa. Kemudian ke desktop, PC wireless, connect, tunggu wifi nya lantai 2. Kemudian passwordnya 8765431. Kemudian kita connect, sabar, nanti seter. Nah, di sini sabar ya, kita keluar ini, masukkan PC ini, terus nyalakan, masuk desktop, PC wireless, masukkan, kita konekkan ke wifi lantai 2. Iya, tentu saja ini. Kemudian passwordnya 8765431. Kemudian kita connect dan selanjutnya kita keluar lagi ya. Mana ini kenapa? Nah, desktop, PC wireless, terus dikoneksi wifi-nya. Nah, tunggu lantai 2, passwordnya 8765431. Ini lanjut lagi. Kemudian kasih keluar lagi nih yang internetnya, termasuk ini yang wireless. Lanjut ke desktop, PC wireless. Ini ulang-ulang saja ya, sabar. 8765431. Kita hubungkan lagi ini ya. Kita matikan, kasih keluar modul ini, masukkan yang wireless, kemudian saya lupa terus PC wireless, connect, tunggu wifi lantai 2. 8765431. Tetap lanjut. Biarkan. Tunggu lantai 2 itu muncul, sabar. Kita refresh.
8765431. Kemudian kita keluarkan ini, masukkan bar. Kemudian ini muncul lantai 2, kita masukkan 8765431. Kemudian kita connect. Selesai. Kita lanjut lagi ke laptop ini, matikan, kasih keluar, masuk ke PC, terus kemudian nyalakan desktop, PC wireless, connect. Tunggu wifi lantai 2 keluar. Lama sekali, kita akan refresh ya. Sabar. Muncul juga lantai 2. 8765431. Connect. Selanjutnya lagi laptop yang terakhir, keluar PC, nyalakan desktop, PC wireless, connect, kita refresh. Nah, 8765431. Di sini semua terhubung. Di sini kita akan konfigurasikan di sini kita akan konfigurasikan karena agar lantai 1 bisa terhubung ke lantai 2 dan lantai 2 terhubung ke lantai 1 ya. Di sini kita masuk ke switch-nya untuk mengatur kliennya, dimana di sini kita akan enter, terus kemudian enable, kemudian masukkan configure, terminal. Di sini enter kemasukan switch. Di sini kita masukkan plan 10. Di sini kita masukkan itu nama lantai 1. 10. Keluar, ada yang salah. Name. Sabar. Lantai 1. Artinya ini pakai bahasa Inggris ya. Kemudian kita exit dulu. Kemudian di sini kita akan hubungkan PC yang di lantai 1 ini ke LAN ini. Kita masukkan interface range
interface range ke semua port 0 sampai 24. Kemudian di sini kita melakukan switch port mode access, switch port mode access. Sorry, salah. Switch port mode access. Kemudian sini kita akan aktifkan switch port yang VLAN 10. Ini kita akan switch port access VLAN 10. Kemudian kita exit. Nah, di sini konfigurasi untuk VLAN nanti selesai. Kemudian nah, kemudian ini VLAN lantai 2 config CLI. Kemudian ke ini enter enable. Kemudian kita masuk configure. Nah, di sini gunanya ini VLAN untuk menghubungkan antara keduanya, walaupun beda tempat tapi bisa saling komunikasi ya. Kita lanjutkan sama seperti tadi sih. Di sini VLAN-nya itu VLAN 20. Name lantai 2. Range VA 0 flash 1 sampai 24. Karena kenapa ini 1 sampai 24? Karena portnya itu ada sampai 24. Sorry, seharusnya interface range FA 0 itu sampai 24. Nah, kemudian masuk ke switch port kemudian akses switch port akses VLAN 20. Nah, lanjut kita masuk. Nah, di sini kita sudah selesai, jadi kita boleh exit. Nah, di sini karena kita sudah selesai untuk menghubungkan VLAN 1 sama VLAN 20 di lantai 1 dan lantai 2, jadi kita kembali. Jadi di sini kenapa switch masih merah, karena kita di sini belum mengatur
kita belum mengatur IP address-nya ya, dan belum mengaktifkan portnya di port ini pada router. Jadi kita masukkan konfigurasi pada router, kemudian masuk ke CLI, pilih saja no. Nah, kemudian configure terminal. Sini kita akan mengaktifkan IP address-nya. Di sini kita akan mengaktifkan masing-masing lantai agar berbeda. Misalnya lantai BGP pool dan 10. Nah, di sini saya masukkan network. Network 192.168.10. Kenapa di sini saya gunakan titik 10? Saya bedakan untuk lantai 1, lantai 2. Lantai 2 nanti saya akan gunakan IP titik 20. Sabar. Saya salahnya di mana? Oh, saya gunakan koma server. Offkan 92.168.10.0. Nah, di sini untuk komen. Sorry. Sorry. Router di sini. Sabar. Ini kurang lengkap ya. Network. Lupakan. Apalagi yang di ujung terakhirnya itu 68.10.0. Ini belakangnya 255.255.0. Nah, sini kita masukkan router. Sini kita akan pakai ini router yang IP address 916.10 lah. 68.10.0.1. Default router 192.168.10.
Kemudian coba, kenapa ini misalnya cek, oh coba default router 218.10.0 titik 1. Nah, berhasil. Kemudian di sini kita masukkan DNS-nya, walaupun itu hanya opsional, tapi kita pakaikan saja DNS servernya. DNS server itu 8.8.8.8, enter. Kemudian ini kita exit. Kemudian di sini kita akan mengatur untuk lantai 2, enable jam. Di sini kita pakai IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian di sini kita gunakan kita lanjutkan sini nih apa lagi? Metodenya 192.168.20.0. Nah, di sini kita jangan lupa menggunakan subnetting masknya ya, biar tidak tergagal. 255.255.255.0. Nah, lanjut default router 192.168.20.1. DNS servernya nah di sini kita akan mengatur IP-nya masing-masing dia. Nah, kita udah perlu atur lagi di IP-nya itu ndar satu, jadi karena di sini kita teratur. Over. Jadi di sini kita akan mengurangi interferensi dari mengirim paket antar data, yaitu kita akan menggunakan line console 0, kemudian exit timeout, execute timeout. Jadi di sini akan mengurangi waktu pengiriman antar paket yang dikirimkan. Coba.
kemudian ini Z. Sabar. Oh, kita selesai, kita akan Ctrl Z. Nah, settingan ini sudah tersimpan ke router. Kemudian sebelum kita tutup, kita akan lanjut ke config. Kita masuk gigabit Ethernet 0/0 untuk mengarah ke lantai 1. Gateway. Nah, di sini kan ini untuk lantai 1 yang dimana 102, 108, titik 10, titik 1. Nah, kemudian ini kan aktif. On. Nah, di sini untuk lantai 2 yang titik 20, 192, 168, titik 20, titik 1. Kita lihat. Nah, di sini sudah hijau. Kemudian kita mengaktifkan. Kemudian di sini kita akan mengaktifkan tinggal mengatur IP address-nya di PC sama laptopnya dengan cara DHCP. Kemudian kita akan mulai dari PC lantai 1 terlebih dahulu. Desktop, IP configuration, kemudian DHCP. Nah, di sini dia titik 5. Kita aktifkan di semua tiap PC di komputer. Config DHCP di sini titik 11. Kita lakukan semuanya. Ini desktop ya. Nah, titik 13 sini biar cepat ya, kita harap 14. Nah, kita masukkan di HCP biar cepat ya, biar kita tidak mengatur lagi. 15. Di HCP ini 16. Sabar. DHCP DHCP 16. Di sini DHCP ini 20. Ini lagi DHCP di sini 21. Sabar.
Oh, di sini kita akan lanjutkan IP untuk pada laptop. Oh, di sini karena kita sudah sambungkan antar yang menggunakan wireless tadi, jadi otomatis ada IP address-nya tersendiri yang tersambung ke router access point. Sabar. Kita cek dulu. Nah, kemudian di sini kita akan lanjutkan yang untuk komputer lantai 2. Nah, DHCP. Sabar. Nah, 12. Nah, desktop. Di sini titik berapa? 13. Nah, di sini desktop DHCP. Nah, 14. Nah, di sini DHCP 15. Desktop configuration DHCP 16. Hmm, 17. Sabar. DHCP. Sabar. DHCP. Masuk. Nah, di sini kita sudah sambungkan untuk DHCP tiap masing-masing komputer yang dimana ini akan bisa saling berkomunikasi untuk mengirimkan file atau data ya. Nah, di sini kita akan contohkan dari PC ini, PC 1 mengirim ke router, apakah akan berhasil. Nah, di sini successful, yang artinya sudah berhasil ya. Kita lanjut lagi. PC 5, PC 10. Violet, coba kita ulang lagi. Kenapa di sini gagal? Karena tadi dijelaskan kalau terlalu banyak kabel, jadi otomatis ini akan ada terjadi gangguan. Tapi ketika diulang itu mungkin berhasil. Kemungkinannya berhasil. Sini akan saya melakukan tes jaringan dan melakukan ping. Sebenarnya sih sudah berhasil. Sabar. Command prompt. Ini di PC berapa lah? PC 2. 2 1 10.1. Nah, di sini cara 4.
Nah, di sini kita dapat dengan baik ya. Misalnya kita ping tetangga kita ya, lantai 2, ping 2 68, misalnya 5 ya, atau 7 lah. Sorry, maafkan. Nah, ini dapat juga. Ini sudah termasuk berhasil ya. Karena sudah berhasil, kita dapatkan datanya. Misalnya 192 atau nomor. Di sini berhasil ya. Terkirim 4, terima 4, dan gagal. Berarti ini berhasil. Nah, coba di sini kita hubungi ping lantai 2 apakah berhasil atau tidak. 92 atau 68.20.1 apakah akan berhasil? Nah, di sini ya. Nah, di sini terhubung yang tempatnya. Coba kita coba cara cek hubungkan ke laptopnya atau PC-nya lah. 8 20 titik misalnya 17 lah. Nah, di sini ada yang gagal satu sih. Memang di sini memang terjadi interferensi data ya. Coba kita akan ulang lagi ya. Nah, di sini berhasil karena di sini sudah mendapatkan jalur yang bagus, makanya tidak akan terjadi error. Oke, sabar. Nah, kita lakukan uji koneksi lagi dari lantai 2 ke lantai 1 lah. Kemudian 168.20.1 kita akan menghubungkannya dulu, menghubungi yang utamanya lah. Gateway-nya, gateway. Yang kedua, nah berhasil. Coba kita tuju ya tetangganya. Nah berhasil, coba kita hubungi 20. Nah berhasil. Coba kita hubungi di lantai 1. Di sini berhasil. Nah berhasil sih. Kemudian cek lagi, kita cek, coba kita hubungi apakah berhasil. Di sini request timeout. Di sini kita hanya mendapatkan 3 dan kehilangan 1. Coba kita ulang lagi. Coba kita tes apakah nah ini berhasil semua karena tidak ada terjadi interferensi data ya.
berarti ini berhasil, tidak ada gangguan ya. Kemudian sabar, ya sabar. Sabar. Ini coba kita kirimkan lah, kalian kirim. Kalian ini sama ini. Oh, file coba ulang lagi. Ini karena terjadi interferensi data ya. Coba. Nah, successful. Berarti itu sudah mencari jalur yang lain. Nah, nah di sini adalah konfigurasi dari soal yang yang kita jawab tadi, ini dimana di sini kita menghubungkan antara router ke switch sama access point, yang dimana PC itu secara pakai kabel lah. Nah, yang kemudian ini laptop itu secara wireless atau nirkabel. Wireless network menggunakan WiFi. Nah, di mana di sini kita sudah menambahkan IP address setiap laptop sama PC. Nah, di lantai 1 itu ada 10 laptop sama 10 komputer, dan lantai 2 baliknya juga begitu yang sama. Nah, oleh karena itu mungkin ini saja ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.